masih diberi kesempatan untuk kegiatan BUMDes, pengenalan BUMDes. Bapak Ibu ketahui bahwa bukan banyaknya BUMDes, tapi bagaimana BUMDes itu bisa bermanfaat bagi ekonomi di desa. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Faisal Girsang. Pak Faisal Girsang adalah salah satu praktisi BUMDes University. Beliau S1-nya di Fakultas Pertanian, YUSU, S2-nya Magister Properti dan Penilaian. Dia juga ikut PNPM Mandiri 2009 sampai 2016, modernisasi pengadaan 2016-2018, memiliki sertifikat kontrak manajemen, TUTLKPP, TU-centric motivator, developer BTN, asesor pengadaan, dan TUT BUMDes. Jadi Bapak Ibu nggak salah kalau hari ini narasumbernya adalah Pak Faisal Girsang. Dia adalah praktisi BUMDes. Itu nanti kita beri kesempatan pada Pak Faisal Girsang untuk menyampaikan materi sekitar 45 menit, dan untuk selanjutnya dilanjutkan dengan tanya jawab. Bapak Ibu yang diberi kesempatan pertama adalah yang melakukan resen. Nanti kalau sudah resennya sudah terjawab semua, masih ada waktu baru ke kolom chat. Nanti daftar hadir akan dibagikan 10 menit sebelum berakhirnya acara. Demikian, saya selaku moderator Pardon dari KPBJ Kota Batu. Kami persilakan. Bentar, bukanya materinya. Ya, biasanya di belanja itu ini sana di sini. Bukan sekolah lagi. Kan lebih sekolah lagi. LPI. Ya. Kasih lagi. Kasih. Saya cuma dapat yang PDF ya. Iya Pak Muji. Bentar. Gini Pak Faisal Girsang, silakan ya. Pak. Baik. Yang lain boleh di-mute nggak ya? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Pertama-tama ini merupakan kehormatan bagi saya atas undangan Pak Muji, karena
bisa menyebarkan virus kebaikan melalui Muji Santosa Consulting. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Faisal Girsang. Jadi Bapak Ibu harus yakin saya dari keluarga. Ini saya bisa dibantu unmute. Enggak terdengar Pak suaranya. Ya, baik. Terima kasih. Bapak Ibu, saya minta maaf karena harusnya pesawat saya tidak delay. Ini sudah baru landing di Batam untuk acara sertifikasi PBG. Dengar ya? Iya, dengar Pak. Oke. Baik, next. Hari ini sharingnya adalah tentang BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Jadi ini badan usaha yang sekarang menjadi primadona di desa, dan ini yang harus dikembangkan setiap desa. Jadi harapannya adalah ketika dana desa tidak ada lagi, maka BUMDes mampu membiayai, ya, mampu membiayai operasional desa. Next, ya, Bapak Ibu sekalian, hampir 90% dari pengalaman yang saya jalani, BUMDes itu berdiri tanpa keunggulan desa, tanpa melihat potensi yang ada di desanya. Jadi BUMDes berdiri, ya berdiri saja, tanpa melihat apa potensi keunggulan desanya. Dan ini menyebabkan banyak sekali BUMDes mati suri setelah mendapat penyertaan modal dari dana desa. Jadi idealnya pengurus BUMDes atau desa melihat potensi keunggulannya dulu, baru bisa masuk kepada menentukan jenis usaha desanya. Next. Ya, ini kalimat yang harusnya dipahami oleh semuanya. Pertama, nasib desa tidak akan berubah kecuali warga desa itu sendiri yang mengubahnya. Artinya apa? Nggak ada orang lain yang bisa merubah desa kalau nggak orang desa itu sendiri. Jadi benar-benar dengan kesadaran penuh bahwa desa ingin mengembangkan jenis usaha melalui BUMDes supaya bisa membiayai, bisa mengoperasikan, bahkan tujuan akhirnya adalah peningkatan perekonomian masyarakat desa itu sendiri. Next. Nah, apa itu BUMDes? Sebenarnya BUMDes itu bukan koperasi, Bapak Ibu. BUMDes itu juga bukan PT atau CP. BUMDes itu bukan juga UD. Tapi BUMDes itu adalah badan usaha yang sekarang sudah memiliki kekuatan hukum untuk bisa memulai usahanya, memanfaatkan aset-aset desa untuk tujuan akhir adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Jadi BUMDes itu cuma ada satu di desa. Jenis usahanya yang boleh banyak, ya. Jenis usahanya yang boleh banyak.
Next. Ya, jadi BUMDes itu usaha desa yang dikelola pemerintahan desa bersama masyarakat yang dimulai dari perencanaan bisnis yang matang. Ya, oke, next. Ini pengertiannya, Bapak Ibu. BUMDes itu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa. Pengertian seluruh berarti boleh 100%. Pengertian sebagian besar itu setidak-tidaknya di atas 50%. Supaya apa? Supaya kedaulatan desa ada di BUMDes. Ya. Jadi dia boleh mendapat penyertaan modal dari pihak ketiga. Boleh dari masyarakat itu sendiri. Bahkan akibat dari Undang-Undang Cipta Kerja, BUMDes itu memungkinkan memiliki anak usaha yang berbentuk badan PT, CV. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja sangat membuka lebar kesempatan bagi BUMDes seperti BUMD, seperti BUMN. Jadi BUMDes itu diharapkan menjadi holding di desanya. Memiliki 10 jenis usaha boleh, 15 boleh. Tetapi lagi-lagi kembali ke awal bahwa jenis usaha yang dimiliki oleh BUMDes harus berdasarkan potensi keunggulan yang dia miliki. Lalu ada dibilang guna mengelola aset. Kalau kita dalami bahwa aset di desa sangat banyak, Bapak Ibu. Jadi ada gedung pertemuan, balai pertemuan, ada lahan tanah adat yang penggunaannya memang tidak pernah dimanfaatkan. Ya, dan ini boleh menjadi alat BUMDes untuk mengelola atau bahasa ininya revitalisasi aset yang ada di desa untuk menjadi unit usahanya. Ya, lagi-lagi tujuannya adalah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Next. Ya, ini dia tahapan pendirian BUMDes. Ya, yang pertama, sosialisasi BUMDes. Bapak Ibu, tahun ini merupakan tahun ke-7 dana desa sudah bergulir di negara kita. Artinya, kalau masyarakat desa sudah sangat familiar dengan kata BUMDes, persoalannya BUMDesnya ini berdiri atau mati suri. Ya, ini. Jadi kalau sosialisasi mungkin sudah dilewati oleh masyarakat kita di desa. Next. Nah, masuk tahapan kedua adalah pembentukan tim kaji, tim perumus. Bapak Ibu sekalian, saya berani katakan bahwa hampir 95% desa mendirikan BUMDes tanpa membentuk ini dulu. Tanpa membentuk tim kaji, tim perumus. Apa fungsi tim kaji, tim perumus? Dialah yang menemukan, pertama, persoalan atau permasalahan yang ada di desa. Lalu yang kedua, dialah menemukan bahwa ada potensi-potensi desa yang belum dikembangkan. Lalu yang ketiga, dialah menemukan atau menentukan jenis usaha prioritas yang harus dimulai oleh BUMDes. Jadi, pengurus BUMDes menentukan jenis usahanya
berdasarkan hasil dari tim kaji, tim perumus. Kalau selama ini penyertaan modal yang diberikan, lalu pengurus BUMDes disuruh mikir sendiri jenis usahanya apa. Nah, ini yang seringkali bengong ini pengurus. Ini mau diapain uangnya, dia pun nggak tahu cara kerjanya seperti apa, dipilih pun hanya berdasarkan ya wajahnya terlihat jujur gitu ya, kayak Pak Muklis. Pak Muklis itu kan wajahnya jujur sekali ya. Jadi kalau itu ada musyawarah, pasti Pak Muklis itu dijadikan direktur BUMDes karena wajah yang jujur, ya, lugu, ya kan? Kalau nah, ini yang dilupakan tahapan ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa pembentukan tim kaji, tim perumus harus ada dulu sebelum pembentukan pengurus BUMDes. Nah, makanya tidak bisa membentuk BUMDes itu dalam satu malam. Ya bisa. BUMDes itu terbentuk dengan proses yang agak panjang, boleh 2 bulan, boleh 3 bulan, boleh. Sehingga tepat penyertaan modal yang diberikan, tepat guna dimanfaatkan oleh pengurus BUMDes. Oke, next. Ya, Bapak Ibu, inilah hasil daripada pekerjaan tim perumus tadi, tim kaji tadi. Muncul proposal bisnis. Urutannya dari proposal bisnis inilah muncul angka penyertaan modal dari dana desa kepada BUMDes. Jadi penyertaan modal itu nggak bisa dibilang, sudah cukup 50 juta, cukup 20 juta, cukup 100 juta. Nggak bisa. Apa yang mau dicukupkan kalau tidak ada angka ini di dalam proposal bisnis? Jadi ini dasar dari desa untuk memberikan penyertaan modal. Sehingga apa? Dari penyertaan modal yang diberikan, dieksekusi oleh pengurus BUMDes. Jadi tadi dapat ya tahapannya, bahwa ketika sosialisasi BUMDes, lalu pembentukan tim kaji, tim perumus, lalu dia bekerja untuk menghasilkan apa? Menghasilkan ini, proposal bisnis. Lalu keluar penyertaan modalnya. Next. Ya. Puncaknya di sini, Bapak Ibu. Musyawarah pembentukan BUMDes. Setelah persiapan yang 1, 2, 3 tadi. Jadi, lagi-lagi di beberapa kesempatan saya selalu bilang BUMDes itu nggak bisa berdiri dalam satu malam. Nggak bisa. Tahapannya ada. Nah, jadi dapat nih benang merahnya kenapa BUMDes, saya berani bilang 80% deh mati suri. Karena tahapannya dilewati. Ya, jadi ketika penyertaan modal dapat, mau ngapain, lihat kanan kiri gitu ya, nggak tahu mau ngapain gitu. Main saja. Ada beberapa BUMDes yang sekarang sedang saya dampingi, Bapak Ibu. Salah satunya di Kabupaten Deli Serdang. Awalnya itu desa itu mendapat penyertaan modal sekitar 80 juta dari dana desa. Bapak Ibu sekalian, kalau di Medan sekitarnya, ketika mendengar nama desa ini, Desa Sembahe, maka semua orang akan pasti terpikirkan bahwa ini adalah wisata sungai. Tahu nggak Bapak Ibu, apa jenis usaha BUMDesnya yang pertama kali mendapat modal 80 juta? Pemotongan ayam potong. Ya, pemotongan ayam potong. Ini Jaka Sembung pegang golok. Nggak nyambung nih. Potensi desanya secara kasat mata sudah dapat di sungai. Dan sangat banyak sekali wisata-wisata sungai yang bisa dikelola. Tetapi ketika penyertaan modal dapat 80 juta, yang dibuat adalah pemotongan ayam.
Dengan sangat beriman, mereka menyewa 2 tahun kios, membeli peralatan bubut ayam potong, membeli langsung hampir sekitar 100 ekor ayam potong. Siapa yang beli, siapa yang mengkonsumsi, nggak dapat. Yang penting tahu kenapa kira-kira itu ditentukan mereka, karena 3 tahun lalu ada seorang kakek tua memiliki usaha itu dan sangat laris. Hanya itu aja. Sialnya si kakek sudah almarhum gitu ya. Hanya berdasarkan itu. Jadi potensi desanya sudah jelas-jelas adalah sungai, mendirikan jenis usaha BUMDes dengan yang jauh sekali dari potensinya. Ya. Jadi ketika tahapan keempat ini sudah ada, desa atau pengurus sudah siap dengan 3 tahapan sebelumnya. Oke, next. Ini yang harus terus dikerjakan oleh desa, Bapak Ibu. BUMDes bergerak. Nah, pertanyaannya, apakah ketika semua tahapan ini dikerjakan, lantas BUMDesnya berhasil? Tentu tidak. Ya, kita bisa tahu bahwa tidak ada pengusaha-pengusaha yang sukses itu sekali pukul usahanya langsung berhasil. Tidak ada. Nah, kelemahan ini yang selalu dialami oleh teman-teman kita. Ketika bangkrut, maka masyarakat, pemerintahan desa menganggap udahlah, nggak usah lagi punya jenis usaha di BUMDes. Harusnya tidak. Jadi ada proses-proses pembelajaran di dalamnya. Jadi kalau ada BUMDesnya mangkrak, mati suri, apa tahapan selanjutnya? Tinggal di cut off, Bapak Ibu. Buat musyawarah desa pertanggungjawaban. Selesai. Lalu evaluasi. Apa kekurangannya? Apakah jenis usaha tidak berdasarkan potensi? Atau kalau sudah berdasarkan potensi, manajemennya yang salah? Atau SDM-nya? Itu dievaluasi. Lalu diberikan penyertaan modal lagi kalau memang diperlukan. Bapak Ibu, tidak ada aturan berapa kali maksimal BUMDes mendapat penyertaan modal. Nggak ada. Setiap tahun boleh? Boleh. Asal pertanggungjawabannya jelas. Ya, next. Ya, next. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau dari data maka hampir seluruh desa memiliki BUMDes. Hampir seluruh. Kenapa? Disuruh berdiri, dipaksa berdiri. Karena apa? Memang ada penyertaan modal. Jadi pendirian BUMDes yang ada di negara kita adalah pendirian yang semalam berdirinya. Jadi kalau ada desa sekarang sekitar 74.000, mungkin sekitar 70.000 BUMDes sudah ada, sudah berdiri. Tapi nggak banyak, ya. Saya mungkin bilang sekitar 10 ke 15% BUMDesnya bisa bertahan. Ya. Nah, ini datanya ya. Next. Ya. Jadi ada beberapa poin yang sedang terjadi di negara kita tentang BUMDes. Pertama, apakah BUMDesnya berdiri tanpa potensi keunggulan desa, atau BUMDesnya sudah berdasarkan potensi keunggulan desa, tetapi kurang dalam hal manajemen pengelolaan bisnisnya, atau hal-hal yang lain untuk bisa berkembang, untuk bisa meningkatkan SDM-nya, untuk bisa
memberikan PAD, ya, pendapatan asli desa. Bapak Ibu, 90% BUMDes belum berjalan dengan baik. Itu yang kita temukan di lapangan. Jadi BUMDesnya hanya sebagai administrasi saja berdiri, ya, administrasi. Jadi kalau berjalan kebanyakan mati suri. Next. Ya, sebagian besar bahwa ada 5 klaster usaha BUMDes. Yang pertama, nggak melulu sih tentang bisnisnya, tentang mendapatkan keuntungan. Ada yang bisnis sosial. Contohnya pengelolaan sampah, pengadaan air bersih, irigasi, listrik desa. Jadi BUMDes-BUMDes yang memiliki jenis usaha ini adalah BUMDes-BUMDes yang dalam rangka memecahkan persoalan utama mereka di desa. Ya. Yang kedua ada wisata desa. Jadi ada Dewi, istilah Pak Wapres kita, desa wisata, Dewi. Ya. Dan banyak desa-desa yang sudah beromset ratusan juta, bahkan puluhan miliar, setelah mengembangkan diri menjadi desa wisata. Lalu ada pengelolaan Prukades. Prukades itu pengelolaan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain-lain. Nah, kalau kita tahu, kalau misalnya di bidang pertanian, bahwa pasca panen itu kan sangat tidak pernah disentuh ya di negara kita. Jadi ketika misalnya panen raya gabah, padi, maka harga padi, gabah turun. Panen raya kentang, tomat, maka harga tomat, cabai turun. Bahkan sialnya ketika panen raya muncul kebijakan untuk impor. Itu sangat menyakitkan, Bapak Ibu. Lalu ada perdagangan. Perdagangan, BUMDes bisa membuat pasar desa, bisa membuat BUMDesmart. Lalu ada tentang jasa, apakah jasa keuangan atau non-keuangan. Jadi untuk sementara 5 klaster usaha BUMDes ini yang dikelola oleh teman-teman BUMDes di seluruh Indonesia, tinggal memasukkan potensi keunggulan desa di poin berapa. Ya. Di 1 kah, di 2 kah, pengelolaan Prukades, perdagangan, atau yang kelima jasa. Next. Ya, next. Memilih jenis usaha BUMDes. Ya, Bapak Ibu, kalau desa sudah dapat potensi keunggulan desanya, maka kesuksesan itu hanya cerita waktu. Mungkin sekali usaha, sekali penyertaan modal gagal, evaluasi, bangkit, gagal lagi, evaluasi, bangkit, mungkin hanya masalah waktu untuk bisa beromset jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran. Ya, kalau yang terkenal itu kan Desa Ponggok di Klaten ya, Jawa Tengah, bahkan mereka sudah bisa beromset sekitar 14 miliar setahun. Ya, 14 miliar setahun. Nah, yang menariknya kalau kita cerita dari Desa Ponggok, bahwa mereka punya punya program beasiswa 1 KK 1 sarjana. Artinya desa sanggup membiayai kuliah 1 KK itu 1 sarjana. Ya. Dimanapun. Jadi ini program yang keren, karena kalau kita prediksi 3 atau 4 tahun mendatang, bayangin ratusan sarjana akan keluar dari Desa Ponggok. Ya. Dihasilkan dari omset BUMDes. Nah, ini sebenarnya konsentrasi kita, Bapak Ibu sekalian, dan saya mungkin sangat yakin bahwa banyak dari kita yang tidak bersentuhan langsung dengan BUMDes, tetapi BUMDes Putus Pak Faisal.
Pak Faisal. Mungkin masih terputus ini Pak Faisal. Ya, saya bisa ya, sambungnya. Ya, nyambung Pak. Oke. Next. Ya, boleh next saja, next. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini tampak sederhana, tetapi sangat signifikan, berpengaruh kepada keputusan-keputusan yang diambil di desa. Ya, kalau di Sumatera Utara, saya bisa yakin bahwa peta desanya banyak yang asal, banyak yang ya dilukis-lukis gitu aja, tidak pas ya skalanya. Padahal dengan membuat peta desa yang benar, keputusan-keputusan strategis bisa diambil oleh desa. Contoh, kalau peta desanya benar, bisa didapati Bapak Ibu, berapa hektar lahan tidur yang ada di desa dapat. Berapa hektar lahan yang produktif dapat. Jadi dengan meletakkan semua item-item yang ada di desa, apakah hutan, sungai, irigasi, sawah, itu kan potensi semua. Bahkan dari peta desa bisa diambil keputusan-keputusan strategis. Ya. Bapak Ibu, tolong disampaikan ke teman-teman pemerintah desa supaya program 2022 ini peta desa harus dibenarkan. Itu BPN mungkin bisa membantu ya, atau bahkan ada konsultan-konsultan yang bisa membuat peta desa dengan baik. Itu harus dibenarkan. Ya, oke. Next, terus. Ya, saya sengaja masuk ke 4 ini untuk cek kesehatan BUMDes. Itu apa? Siapa tahu ada BUMDes yang sudah berjalan, tetapi jarang sekali bisa mengevaluasi dirinya. Apakah BUMDesnya pertama mendapat dukungan dari kepala desa, yang kedua mendapat dukungan dari partisipasi masyarakat, ya. Lalu berikutnya, apakah pengawas BUMDes itu bekerja efektif? Jadi dengan bisa mengevaluasi kelembagaan BUMDesnya, mudah-mudahan ada RKTL, Rencana Kerja Tindak Lanjut, secara kelembagaan yang bisa disusun oleh pengurus-pengurus BUMDes. Untuk apa? Untuk pengembangan atau pendewasaan organisasinya. Next. Ya. Lalu potensi, ini tadi lagi-lagi cerita potensi. Bapak Ibu, sebenarnya cerita BUMDes ini hanya ada di sini, Bapak Ibu. Kalau BUMDesnya berdiri berdasarkan potensi keunggulan desa, hanya menunggu waktu untuk berhasil. Ya. Next. Lalu dicari lagi apa peluang-peluang yang ada di luar sana. Ya, apakah kita kalau BUMDesnya punya produk, apakah kemasannya baik, apakah sudah punya pemasaran yang online, atau punya standarisasi, ya misalnya untuk yang uji atau izin halal dari MUI, atau tamu, pelanggan bisa puas dengan pelayanan kita, bahkan bisa sering direkomendasikan ke pihak luar. Next. Nah, ini juga bahwa sumber daya manusia jangan lupa untuk selalu ditingkatkan. Bapak Ibu, di dana desa ada poin-poin untuk peningkatan kapasitas perangkat maupun pengurus-pengurus BUMDes dan masyarakat. Boleh. Jadi pelatihan-pelatihan yang diperlukan untuk pengembangan BUMDes boleh dibudgetkan, boleh dianggarkan di APBDes. Next.
Ya, lalu ada evaluasi manajemen, apakah punya SOP, ya, punya ADART, ini yang harus terus dikembangkan oleh setiap desa melalui pengurus BUMDes. Next, Pak Pardon. Ya, yang kelima, tata kelola BUMDes. Ya, Bapak Ibu, bahwa kelembagaan BUMDes itu bersinggungan dengan kelembagaan-kelembagaan lain yang ada di desa. Kelembagaan pemerintahan desa, kelompok masyarakat, individu, bahkan untuk organisasi-organisasi keagamaan, dan itu bisa menunjang keberhasilan BUMDes. Tinggal mengelola, ya, mengelola. Jadi satu poin adalah BUMDes harus memiliki jenis usaha berdasarkan potensinya. Lalu yang kedua, ini yang sering dilanggar Bapak Ibu. Jenis usaha BUMDes tidak boleh menjadi pesaing bagi usaha yang sudah ada di desa. Itu dia. Nggak boleh jadi pesaing. Berkolaborasi boleh. Bersinergi boleh. Jadi BUMDes harus keluar dari jenis-jenis usaha yang sudah ada dikelola oleh masyarakat. Next, Pak Pardon. Ya, yang keenam, terakhir mungkin ya, adalah SDM BUMDes. Next. Ya, ini yang penting untuk menuju BUMDes go internasional, go nasional. Yang pertama dari bawah ya, memahami filosofi BUMDes, lalu punya mindset entrepreneur, lalu mampu mengidentifikasi potensi, lihat peluang, merancang model bisnis sampai kepada pengembangan bisnis yang lebih lanjut. Bapak Ibu, ini tidak gampang. Kenapa? Persoalan SDM itu adalah persoalan yang sangat signifikan di desa. Ya. Karena pengurus BUMDes diharapkan adalah bukan orang-orang yang terlibat sebagai perangkat desa. Dia harus murni dari masyarakat. Dan rata-rata kalau yang SDM-nya sudah baik, dia bergabung menjadi perangkat desa, sehingga agak berkurang tanda petik ya, berkurang untuk SDM menduduki menjadi pengurus BUMDes. Bapak Ibu, hal yang terkeren ketika perekrutan pengurus BUMDes di Desa Ponggo itu sudah sampai kepada perekrutan melalui seleksi yang dilakukan oleh UGM, Universitas Gadjah Mada. Bayangin itu, seleksi untuk pengurus BUMDes melalui seleksi yang dikerjakan oleh universitas. Itu untuk apa? Supaya memastikan usaha-usaha yang dikerjakan itu betul-betul dipegang oleh orang-orang yang tepat. Ya. Next. Nah, ini dia. Bapak Ibu, saya bilang tadi di awal bahwa bantu desa di sekitar kita semua. Bahwa desa itu membutuhkan, atau BUMDes itu membutuhkan pendampingan. Pendampingan apa? Semua Bapak Ibu, dari A sampai Z. Sekarang kita lihat juga kampus-kampus sudah melirik ini. Bahwa dengan konsep kampus merdeka, dengan semua jurusan yang mereka miliki, sudah harus punya pengabdian masyarakat untuk bisa memberikan kontribusi di desa. Ya, jadi dosen-dosen sudah berlomba-lomba untuk bisa memiliki poin atau cum kreditnya melalui pendampingan desa atau pengabdian masyarakat. Dan ini memang yang diperlukan di desa. Kalau bisa kita yang memiliki kemampuan lebih, jaringan lebih, boleh terjun ya, mendampingi BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Karena
seperti nawaciptanya Pak Jokowi bahwa membangun Indonesia dari pinggiran itu nggak lain adalah membangun desa itu sendiri. Melalui BUMDes boleh, bahkan sangat strategis membangun Indonesia melalui BUMDes. Next. Sudah habis, Pak. Oke, sudah habis. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Saya serahkan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Faisal. Tadi sudah disampaikan begitu detailnya terkait mulai dari pembentukan BUMDes, dan memang kenyataannya karena diwajibkan hampir 100% lah semua desa sudah memiliki BUMDes, tapi yang eksis hanya 90%. Dan kalau yang di lapangan yang tadi Pak Faisal bilang seharusnya keunggulan desa, ini banyak kan malah BUMDes itu untuk pengadaan, Pak, pengadaan di desa itu ya, untuk ATK, untuk Mamin itu supaya jalan mungkin banyak di situ. Ini ada yang resen, Pak. Ya. Silakan Pak Beni. Pak Beni Iksan. Ya. Beni Iksan. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Faisal Girsang, saya Beni Iksan dari Kabupaten Sumbawa. Sempat ketemu dulu di tadi pengadaan barang jasa dulu. Aduh, halus sekali suaranya. Suaranya sangat pelan sekali Pak. Suaranya Pak. Ya, Pak Beni ini makhluk halus nih, lembut suaranya. Kedengaran Pak, suara saya Pak? Ya Pak? Dengar tapi kecil, Pak. Kecil ya? Iya, mungkin dilepas saja, Pak. Dilepas aja. Baik Pak. Halo, kedengaran Pak suara? Ya, Pak? Ya sudah. Atau saya matikan ya, anunya videonya ya Pak ya. Baik Pak, kedengaran suara saya Pak? Iya Pak. Boleh lah, boleh. Boleh Jok. Ya, assalamualaikum Pak Faisal Girsang, selamat sore. Selamat siang menjelang sore. Kami di sini waktu Indonesia Tengah, jadi sore. Bisa terdengar Pak ya, dengan jelas ya? Iya Pak, terdengar Pak. Silakan Pak. Terdengar. Jadi gini Pak Faisal, mungkin yang saya ingin tanyakan, mungkin sering ditanyakan juga mungkin kaitan dengan sebenarnya apa sih yang membedakan BUMDes dari jenis usaha lainnya, misalnya koperasi atau usaha lainnya, usaha dagang. Nah, karena begini Pak, jadi sempat kami juga di Dinas Pertanian ini, sempat kami usulkan itu BUMDes bisa bekerja sama sebagai penyalur atau istilahnya KPL Pak, jadi pengecer pupuk untuk sarana produksi pertanian gitu Pak. Nah, jadi mungkin kami juga belum tahu jelas bagaimana status BUMDes itu sendiri karena persyaratan untuk menjadi KPL itu sendiri atau pengecer pupuk. Karena kami melihat dengan dijadikannya BUMDes ini sebagai KPL atau kios pupuk lengkap namanya Pak, untuk pengecer pupuk ini untuk bisa didistribusikan langsung karena menyentuh langsung ke masyarakat kan Pak. Karena memang kami rasa BUMDes ini paling tepat untuk membantu kesejahteraan di tingkat desa gitu Pak. Ya. Nah, cuman kami mekanismenya nggak terlalu paham gitu. Sementara dipersyaratkan di mana untuk menjadi pengecer atau KPL itu sendiri itu memerlukan legalitas badan usaha dan memerlukan persyaratan lainnya seperti memiliki gudang dan peralatan angkut lainnya. Padahal kalau BUMDes langsung mengelola itu saya rasa di situ akan mempercepat terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat terutamanya di bidang pertanian. Ya kira-kira mungkin bisa dikasih sedikit penjelasan atau masukan terkait dengan hal itu Pak. Ya. Terima kasih Pak Faisal. Ya. Bisa langsung dijawab Pak Pardon? Iya Pak. Ya silakan Pak Faisal. Ya. Silakan ditanggapi Pak. Pak Beni, bahwa hal inilah yang ditunggu-tunggu oleh BUMDes. Bahwa OPD, SKPD atau dinas bisa mensupport BUMDes. Ya. Sekarang memungkinkan BUMDes itu memiliki anak usaha dalam bentuk PT, CV. Artinya secara administrasi
BUMDes bisa dipersiapkan menjadi penyedia, menjadi vendor, menjadi mitranya SKPD. Tapi jangan diminta persyaratannya macam-macam, Pak. Oh, begitu, Pak. Iya, jadi kalau memang kita mau support, ya support dengan yang sewajar-wajarnya. Kalau masalah persyaratan itu Pak Prof. Muklis Isnaini itu asli ya, ahlinya, ahli di atas ahli. Nah, saya mau bilang bahwa inilah yang ditunggu-tunggu, bahwa SKPD dinas harus melibatkan BUMDes. Untuk apa? Memberi kesempatan, Pak. Supaya mereka punya pengalaman juga menjadi penyedia, menjadi vendor di dinas-dinas. Mereka boleh dipersiapkan. Sekarang berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, mereka bisa memiliki badan usaha dalam bentuk berbadan hukum. Boleh. Boleh. Karena memang sebelumnya BUMDes itu cuma ada 2 syarat yang berdiri. 1, berita acara pendirian BUMDes melalui musyawarah desa. Lalu yang kedua, melalui perdes. Cuma itu saja. Nah, dengan terbukanya peluang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, mereka boleh punya anak usaha PT, CP, boleh. Jadi kayaknya BUMDes itu mau dijadikan holding di desa. Dengan berbagai macam jenis anak usaha, BUMDes lah yang menjadi holdingnya, induk usahanya. Cerita persyaratan itu sangat memungkinkan, ya, sangat memungkinkan. Bahkan ini yang ditunggu. Jujur saya bilang maunya ada 1.000 orang seperti Pak Bidi Iksan yang memikirkan BUMDes bisa menjadi mitra. Dan ini sangat keren. Dan itu harus diwujudkan, Pak. Saya kira itu aja, Pak Madon. Ya. Bisa nambah nih, Pak. Sekali lagi, Pak. Ya, silakan Pak Beni. Nah, ini kebetulan saya masuk setelah 28 menit, tadi sempat disconnect. Nah, bisa mungkin dijelaskan sedikit terkait dengan, kan ada jenis usaha BUMDes ini. Nah, terutama usaha sosial atau sosial bisnis, mungkin dijelas bagaimana sih, dijelaskan kaitan dengan sosial bisnis di tingkat BUMDes itu sendiri, Pak. Ya. Nah, tadi saya tertarik, tadi ada di slide nomor keberapa tadi itu kaitan dengan mungkin perlu dilakukan pemetaan desa. Jadi kalau di kabupaten kan ada KSK namanya kawasan strategis kabupaten, mungkin diperkecil lagi, persempit menjadi KSD gitu, kawasan strategis desa. Sehingga dari situ terpetakan jadi jenis usaha apa yang untuk bisa dilaksanakan oleh BUMDes itu sendiri. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak sedikit Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ya, tadi di slide ada cerita tentang klaster jenis usahanya, salah satu jenis usaha sosialnya. Kenapa ini keluar? Karena ya tidak melulu jenis usaha yang didirikan oleh BUMDes itu cerita tentang uang, margin, profit, gitu, nggak melulu. Justru sangat tepat kalau permasalahan, ya, persoalan yang ada di desa itu diselesaikan melalui BUMDes. Contoh misalnya, sangat banyak sampah di desa dan pengelolaannya tidak ada. BUMDes boleh memiliki jenis usaha di situ. Mungkin Bapak Ibu uangnya atau hasil dari pengelolaan sampah itu tidak banyak mungkin. Tapi setidak-tidaknya dia bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di desa. Saya pernah kunjungi itu ya Desa Panggung Harjo ya, Bapak Ibu di Jogja ya. Jenis usaha mereka adalah jenis usaha pengelolaan sampah. Jadi minimal persoalan sampahnya selesai. Mereka bisa dapat ratusan juta. Tetapi bukan dari hasil sampahnya loh. Dari mana? Dari yang lain. Mereka kemas dengan sangat keren, Pak. Saya ke sana itu saya lihat ini sampahnya nggak terlalu banyak. Berapa sih uangnya? Nggak ada. Lalu saya diskusi sama direktur ya. Dir, ini sampah uangnya nggak banyak. Kok bisa yang dihasilkan oleh BUMDes sekian ratus juta? Jadi mereka cukup membranding, Pak, pengelolaan sampahnya
di media sosial, mulai dari pengambilan sampah di rumah-rumah masyarakat, dikumpulkan di TPA-nya, lalu mereka kelola jadikan pupuk. Mereka branding ini dengan cukup baik. Lalu banyak ini yang dari luar kota, luar daerah mau mengunjungi mereka. Ya, mereka buat jadi wisata desa. 100.000 per peserta tamu datang dengan fasilitas mendapat ilmu dari pengelolaan sampah, lalu mengunjungi pengrajin-pengrajin batik yang ada di desanya, lalu mendapat fasilitas makan siang, lalu mengunjungi peternakan yang ada di desanya. Jadi mereka itu mendatangkan tamu dengan tameng pengelolaan sampah, tapi diatur spot-spot untuk keliling desa. Nah, uangnya dapat dari wisata tamu, bukan dari sampahnya. Itu keren itu. Itu ya apa ya, out of the box ya. Di luar pagar lagi, udah otaknya di luar otak, di luar pagar lagi. Itu keren. Nah, enggak melulu memang jenis usaha yang dikerjakan oleh BUMDes itu harus cerita tentang profit, tentang margin, tentang keuntungan. Enggak. Bahkan nanti sembari berjalan mereka menemukan ini pola bisnis yang tepat ini seperti apa. Nah, lalu yang kedua tadi terkait, sorry Pak Beni, apa tadi yang kedua tentang pemetaan? Pemetaan. Ya, Pak, saya hampir 10 tahun main di desa, itu peta desa, saya berani bilang ya, itu salah semua, Pak. Peta desa salah semua. Nggak ada yang justru saya di kelas berkelakar ya. Kalau misalnya disuruh dia menggambar peta desa, gambar tutup mata, ini ke sini, dusun sini, dusun sini, dusun sini, temu ke titik yang terakhir, yang pertama tadi, maka gambarnya gambar monyet, saya bilang begitu. Karena nggak benar, Pak. Nah, saya justru dengan kesempatan uang yang saya bilang hampir ya rata-rata 1 miliar ya. Padahal saya pernah tanya di BPN itu membuat peta desa mungkin kurang dari 50 juta. Sudah skalanya tepat. Bahkan di dalamnya sudah ada keterangan-keterangan, potensi-potensi sudah dapat. Ya. Nah, benar seperti yang Pak Beni bilang, bahwa dengan melihat peta desa yang benar, keputusan strategis desa itu bisa diambil di situ. Baru ketahuan nih, saya pernah dampingi Pak, baru ketahuan. Ternyata lebih dari setengah tanah yang ada di desa, itu bukan tanah pemiliknya, bukan tanah orang desa. Itu baru ketahuan. Ternyata pemiliknya di luar desa, ya wajar Pak, nggak berkembang. Kenapa? Bukan di situ pemiliknya, nggak dikelola dengan baik. Gitu. Jadi dengan peta desa yang benar, saya sangat meyakini ya, keputusan-keputusan strategis untuk pengembangan desa itu bisa benar. Saya kira begitu, Pak Beni. Ya, baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak Faisal. Siap. Ya. Terima kasih Pak Beni. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Muhammad Nasir. Silakan Pak Muhammad Nasir. Baik, kedengaran Pak? Dengaran Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf Pak narasumber. Materi hari ini sangat menarik sekali Pak ya, walaupun tidak menyangkut terkait dengan pengadaan barang jasa Pak ya. Tetapi saya di sini mewakili, saya sebagai masyarakat desa Pak. Saya tinggal di desa, saya cukup ya lumayan terpencil desanya Pak. Nah, dalam hal ini saya ingin mencurhatkan sedikit Pak, isi hati saya Pak. Jadi Bapak memang benar Bapak bilang tadi bahwa desa tidak akan maju apabila tidak ada kontribusi atau kerjasama dari masyarakat. Benar Pak.
Tetapi Pak, desa akan berubah apabila ada kerjasama antara masyarakat dan aparat desa. Akan tetapi bagaimana desa akan maju Pak apabila kepala desanya saja hanya mementingkan pribadi. Artinya kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Karena kepala desanya kan dipilih Pak ya, dipilih oleh masyarakat. Nah, sehingga program-program mereka itu hanya untuk masyarakat tertentu. Jadi pertanyaan saya, bagaimana pendapat Bapak nih untuk menghadirkan kepala desa organ yang mementingkan kepentingan pribadi dan pendukungnya itu Pak? Saya sudah berusaha kali Pak. Saya beberapa kali Pak selalu berdebat dengan aparat desa. Setiap kali saya mengurus surat menyurat selalu ribut itu Pak. Itu yang pertama Pak. Kedua, masalah sosialisasi BUMDes Pak. BUMDes ini sebenarnya ada di desa kan ya Pak. Cuma itu tadi hanya dilakukan kepada kelompok-kelompok tertentu. Contoh, ada bantuan dari pemerintah kabupaten untuk pengembangan usaha masyarakat petani. Misalnya kelompok jagung, kelompok jahe. Pemerintah menggelontorkan dana kurang lebih yang saya tahu sendiri Pak, 25 juta untuk kegiatan untuk desa. Nah, desa hanya melihat tanaman atau perkebunan dari yang sudah ditanam oleh masyarakat. Ambil contohnya, buktinya diteliti, dipoto, diwawancara, cair Pak. Sementara yang punya tanah, yang punya kebun, yang ngelola tanaman itu tidak dapat apa-apa Pak. Ini itu yang saya waktu itu saya kesel Pak. Sehingga saya pernah, kemana kontribusi desa itu untuk masyarakat itu? Itu kan nipu masyarakat nih Pak. Ya Pak. Ya, yang ketiga Pak. Kalau saya melihat Pak potensi pendapatan desa di desa saya terutama Pak ya, itu cukup banyak Pak. Saya lihat sarang walet, ada gudang-gudang bahan sembako dari kota itu. Kebetulan saya perbatasan dengan kota Pak, antara kota Pangkal Pinang dengan Kabupaten Bangka Tengah. Jadi saya itu tinggalnya di daerah perbatasan. Nah, itu. Sehingga kalau dari desa saya ke kabupaten itu kurang lebih 1,5 jam Pak untuk ke kabupatennya. Nah, kalau melihat kondisinya memang banyak Pak, banyak benar. Tetapi kami sebagai masyarakat itu sendiri tidak tahu dikemanakan uang pendapatan desanya itu untuk apa. Kalaupun kami pernah saya mengusulkan Pak, pernah saya rapat dulu, saya mewakili masyarakat waktu itu Pak. Saya RT 9, saya berdebat karena tadi Pak masyarakat tidak mau tahu untuk mana uang itu katanya. Yang penting ada pertanggungjawabannya dan tidak ada temuan dari BPK dan seperti itu Pak. Nah, menurut kami ya kita tidak kembali pendapat Bapak gimana untuk menanggapi hal ini Pak. Itu aja Pak, 3 pertanyaan dari kami, bukan pertanyaan sih sebenarnya sih, hanya curhatan inisiatif saja. Ya. Terima kasih banyak Pak. Semoga Bapak selalu sehat. Semoga semuanya sehat selalu. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Nasir, Pak Nasir, bahwa persoalan yang Pak Nasir hadapi itu terjadi di hampir sebagian besar desa ya. Apa solusinya? Solusinya cuma satu Pak, itu kepala desa bertobat. Jadi memang ya gara-gara pilkades ya itu ikatan kekeluargaan di desa itu bisa jadi rusak ya. Saya sudah amati itu, apalagi kalau misalnya di Sumatera Utara itu kan semua saudara kan, satu marga ya, situ ipar, situ mertua, semua di situ. Tapi bisa pecah. Sialnya yang menang ini terus menganggap bahwa dia adalah kepala desa bagi yang memilih dia. Itu sialnya. Idealnya setelah dia menang, maka dia adalah kepala desa bagi semua masyarakatnya, baik yang memilih maupun yang tidak memilih. Nah, itu persoalan benar. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Wajar, Pak. Ini minta maaf. Cerita tentang kualitas SDM.
BIMTEK yang selalu dikerjakan itu tidak pernah menyentuh hal-hal begini. Ya, sangat jarang itu BIMTEK diisi dengan pengajian, dengan siraman-siraman rohani. Oh, nggak ada itu, Pak. Padahal itu sangat penting, ya. Karena harus mau tidak mau, disadari atau tidak disadari, dia terpilih sebagai kepala desa, wajib menjadi kepala desa bagi pemilihnya maupun bagi tidak pemilihnya. Sehingga keputusannya adalah keputusan-keputusan yang transparan. Pak Nasir, itu kejadian di hampir sebagian besar desa. Dan itu kenapa? Itu kenapa ya? Pilkades kita kurang bermutu. Karena apa? Tetap selalu dibawa kekuatan uang, ya. Pemenangnya adalah pemenang yang kekuatan uang. Saya berani bilang itu di salah satu kabupaten di Sumatera Utara. Itu satu suara, Pak, sudah di angka 1 juta, Pak. 1 suara. Artinya, kalau dia menang, sudah pasti ratusan juta yang dia keluarkan. Kalau sudah ratusan juta yang dia keluarkan, maka nggak ada cerita dia membangun desa. Nggak ada, Pak. Nah, sehingga apa? Itu yang seperti Pak Nasir ceritain kelakuannya. Nah, ini memang yang sulit karena dia selalu memilih antara suka tidak suka. Lalu yang kedua, benar Pak, bahwa sebenarnya kalau desa memiliki usaha berdasarkan kata kuncinya cuma itu, Pak, memiliki usaha berdasarkan potensi. Maka saya sangat meyakini, Pak, 5 tahun kelar kemiskinan di desa. Kelar, ya. Jadi lagi kalau mau saya contohkan itu di Desa Ponggok, 2010 dia desa termiskin di Klaten. Sekarang desa terkaya di seluruh Indonesia. Ya. Mereka gila, punya uang miliaran. Ya. Jadi kalau sudah ada uang miliar di desa, maka bisa dibilang nggak ada yang tidak sekolah, sakitan tidak terawat. Gitu ya. Nah, saya sangat meyakini Pak Nasir punya potensi yang cukup untuk bisa merubah. Apa yang perlu dirubah? Saya mau bilang, Pak, cara pendekatan. Nggak dalam rangka mengajari, Pak. Jadi kalau misalnya memang perangkat desa atau pemerintahan desanya kalau frontal itu biasanya dia langsung langsung mental kita untuk berdiskusi, ya. Jadi dengan pendekatan yang kekeluargaan, mudah-mudahan saran-saran, walaupun ini nggak gampang juga, Pak. Jujur mereka sudah merasa jadi raja kecil itu di sana. Jadi ya namanya raja, ya kan? Maunya mau dilayani. Padahal filosofi raja yang benar itu adalah melayani. Harusnya dia yang melayani, bukan dia yang dilayani. Gitu. Jadi ketika cair dana desa, katakan untuk konstruksi atau untuk proyek 400 juta aja. Langsung ini 10%, 15% ini harus balik ke dia. Dan itu fakta. Jadi kalau gitu kelakuannya, mindsetnya, maka agak susah kita cerita tentang pengembangan desa. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah cerita ke BUMDes. Kepala desa dengan BPD aja pasti gontok-gontokan. Kenapa? Sialnya yang dipilih jadi BPD, Badan Permusyawaratan Desa, adalah lawan waktu pilkades. Ya, bertemu, Pak. Jadi ya gitu-gitu aja terus, sehingga nggak ada perubahan di desa. Nah,
saya sangat meyakini ya, kalau sekarang ada 234 orang, saya meyakini sebagian besar ini bukan praktisi di desa, tetapi punya akses untuk bisa merubah. Makanya tadi saya punya poin penekanan adalah tentang pendampingan. Boleh nggak Pak, di SKPD atau di Dinas Orang Bapak Ibu buat program atau anggaran untuk mendampingi desa-desa. Nggak usah semua desa di kabupaten, Pak. Itu juga nggak akan terkerjakan. Cari 10 desa saja satu kabupaten. Maka dia akan jauh lebih baik. Karena kelemahan desa sekarang tidak ada pendampingan yang khusus. Saya tidak sedang dalam rangka menyinggung pendamping desa sekarang. Bukan, enggak. Saya sangat meyakini mereka mengerjakan tupoksinya sehingga nggak sempat mendampingi lebih khusus kepada BUMDes. Nah, Pak Nasir, saya sangat tertarik untuk kita diskusi nanti lebih lanjut. Mungkin nanti panitia akan kasih nomor saya. Saya dengan tangan dan kaki terbuka untuk diskusi ya. Ya, saya kira nggak bisa kita selesaikan dalam waktu 1-2 menit diskusi, pasti panjang. Ya, saya serahkan ke Pak Pardon, silakan. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak Nasir. Kalau masalah politis ini seminggu pun tidak selesai. Ini ada yang tanya di chat Pak. Ya. Untuk BUMDes yang memiliki unit-unit usaha, izin usahanya cukup satu saja atas nama BUMDes, atau unitnya juga harus punya izin usaha sendiri-sendiri. Dari Bu Diana Rosmalasari. Ya. Ya, langsung saya jawab ya. Ya, silakan Pak. Seperti saya bilang tadi bahwa BUMDes itu hanya ada satu di desa. Jenis usahanya yang boleh banyak. Nah, sekarang tergantung proyeksi ke depannya. Kalau memang jenis usaha ini membutuhkan kekuatan hukum atau legalnya, maka masing-masing jenis usaha memerlukan perizinan-perizinan khusus. Tapi kalau tidak, ya udah nggak usah, ya. Misalnya seperti apa? Misalnya kalau memang BUMDesnya diyakini bisa menjadi vendor atau penyedia pupuk misalnya, maka izin-izin yang berkaitan tentang itu harus diurus. Apakah izinnya dalam bentuk CV, PT, atau yang boleh dibentuk. Nah, Bapak Ibu, BUMDes itu cuma ada satu di desa. Dia holdingnya, tetapi jenis usaha itu boleh 10, boleh 15. Masalah izin-izin tergantung jenis usahanya dan tergantung proyeksinya ke depan. Kalau memang kayak misalnya ya, kalau mau mendapatkan pinjaman ke bank, maka dia harus berbadan hukum. Kalau berbadan hukum, maka harus ada akta pendirian, izin-izin dari dinas terkait, segala macam. Itu yang harus diurus. Jadi usahanya kalau memang proyeksi ke depannya membutuhkan izin, maka itu harus diurus tersendiri. BUMDes itu holding, ya holding. Jadi dia boleh memiliki 10, 15, 100 jenis anak usaha. Tetapi jangan lupa, semua jenis usaha ini harus tetap berkaitan dengan potensi desa. Karena kalau enggak, itu maka akan melebar tak kemana-mana usahanya. Lanjut, Pak Pardon. Iya, Bu Duyana ada ini di. Ini sudah pertanyaannya sudah habis Pak. Ini cuma mau tanya saja. Tadi kan mungkin sambil nunggu pertanyaan yang lain Pak Faisal. Karena kan BUMDes tadi kan seperti dipaksa harus ada gitu. Kalau sudah ada penyertaan modal, ternyata kan namanya usaha kan kadang kalau proposal bisnisnya nggak pas atau apa gitu, itu gimana Pak pertanggungjawabannya kalau misalkan itu apakah ada temuan dari inspektorat atau BPK itu gimana Pak? Ya, Bapak Ibu kalau misalnya adalah penyertaan modal itu habis karena memang rugi, ya, karena rugi karena beroperasi tidak di-manage, asal tidak tentang tindak pidana korupsi, maka kerugian penyertaan modal itu cukup hanya satu, Pak,
yaitu apa? Musyawarah Desa Pertanggungjawaban. Jadi dengan musyawarah desa pertanggungjawaban, maka semua kerugian yang di atas tadi dibukakan di masyarakat bahwa ini kendalanya, ruginya ini, di cut off. Jadi kalau sudah di cut off, artinya semua masyarakat desa terima kondisi kerugian. Nah, itu tadi ya, asal dengan musyawarah ini betul-betul tidak ada bau tindakan korupsinya, ya, tindak pidana korupsinya, tidak ada yang diselewengkan. Nah, cukup dengan cut off. Tapi kalau misalnya ada, maka itu yang bisa berlanjut. Tetapi kearifan lokal yang harus dikerjakan bahwa namanya usaha, nggak mungkin sekali pukul langsung jadi. Sedapat mungkin bahwa semuanya dilalui dengan musyawarah di desa. Supaya apa? Supaya move on dari kerugian yang lama. Jadi kalau dia misalnya sudah di cut off, muncul di berita acara musyawarah desa pertanggungjawaban, sudah Pak, selesai. Ya. Karena keputusan tertinggi di desa, termasuk di dalam BUMDes, adalah keputusan di musyawarah desa. Mau dibawa kemana kondisi kerugian? Apakah oke, kita lupakan, kita penyertaan modal lagi, atau udah selesai di situ saja. Nah, ini yang memang harus dicari. Saya kira dengan musyawarah di level desa ini bisa dicari solusinya. Ya, asal tidak ada korupsinya, saya kira masyarakat juga bisa dengan transparan, dengan terbuka bisa menerima kondisi ini. Nggak ada usaha yang sekali pukul langsung jadi. Berapa kali boleh penyertaan modal sampai dia berhasil? Tapi ya masa sih tiap tahun penyertaan modal terus? Kan harusnya ada evaluasi, ada pengembangan SDM, ada hal-hal yang lain. Nah, hal ini lagi-lagi saya bilang membutuhkan Bapak Ibu sekalian untuk apa? Pendampingan, Pak. Karena permasalahan di desa itu komplit. Ya, SDM-nya komplit. Orang pintar ada. Orang nggak pintar ada. Orang pura-pura pintar ada. Permasalahan yang lain banyak. Potensi ada, komplit. Tinggal bagaimana pengelolaannya. Ya, jadi memang cerita tentang kerugian itu sampai sekarang cukup dimusyawarah desakan karena keputusan tertinggi ada di musyawarah desa. Nah, sialnya nih seperti yang cerita Pak Nasir, musyawarah desanya ece-ece kalau bahasa Medannya, nggak benar gitu. Cuma perangkatnya aja yang kumpul lalu keluar berita acara. Nah, ini yang masyarakat kadang dongkol. Idealnya memang semua lapisan masyarakat itu tahu, diundang. Ini kondisi terkini, ini apa keputusan kita, gitu. Jadi nggak ada musyawarah desa yang disembunyi-sembunyikan, bahkan cuma dihadiri oleh 10 orang perangkat desa. Nah, itu terus absennya dijalankan ke rumah-rumah, terus rangkap 3 lagi. Wah, itu pelakuannya udah hafal, Pak, kalau di desa. Nah, itu udah memang mau dimainkan aja. Nah, kalau dia secara terbuka di dalam musyawarah, langsung dapat kok, Pak. Bahwa keputusannya adalah kita cut off, kita lanjutkan untuk usaha-usaha yang baru atau usaha-usaha yang lama, kalau memang sesuai dengan potensi desanya. Ya, saya kira gitu, Pak Pardon. Iya, ini ada yang nanya Pak di chat. Ya. Apakah pendirian BUMDes mirip dengan Prusda di daerah-daerah, Pak? BUMD mungkin. Ya. Bapak Ibu, kalau pendirian BUMDesnya enggak, sangat sederhana. Cuma perlu dua. Apa itu? Berita acara musyawarah pendirian, lalu yang kedua, peraturan desa tentang pendirian BUMDes. Selesai. Cuma 2. Persoalannya, tahapan-tahapan pendiriannya itu dilalui enggak dengan yang di awal tadi kita bahas. Itu persoalannya. Kalau cerita pendirian BUMDes, Bapak Ibu,
semua desa di Indonesia, di NKRI ini sudah ada. Karena memang disuruh, dipaksa mendirikan BUMDes. Persoalannya tahapan pendiriannya yang nggak benar. Ya, 74 desa yang ada di negara kita, 74.000. Semua sudah ada, Pak. Kalau pendiriannya. Karena sesimpel itu. Ya, sesimpel itu. Apa simpelnya? Keluar berita acara pendirian musyawarah desa, lalu ada peraturan desa tentang pendirian dulu. Sesimpel itu. Lalu anak usahanya ini. Nah, ini yang dibangun. Apakah KCP, PT, nah itu yang harus mengikuti kaidah-kaidah perizinan berbadan hukum. Ya, anak usahanya. Kalau BUMDesnya sudah clear and clean. Cukup cuma berita acara musyawarah desa dan perdes, peraturan desa. Ya. Dipimpin direktur juga, Pak. Struktur organisasinya. Struktur organisasinya cukup sederhana, 3. Ya, pelaksana operasional istilahnya mereka. Pertama adalah direktur, yang kedua bendahara, yang ketiga sekretaris. Kalau ada anak usaha, kalau memang masih bisa dikelola oleh yang pelaksana operasional ini, mereka dulu. Kalau memang membutuhkan karyawan atau staf, nah baru direkrut. Ya, tapi jangan direkrut dulu, baru belum ada untungnya, belum ada ininya, membiayai operasional langsung perekrutan, wah itu pasti salah. Ya. Lalu berikutnya saya teringat ya, kenapa sering BUMDes mati suri? Karena biaya operasional pengurus tidak dianggarkan. Ini yang salah kaprah sering, Pak. Bagaimana mungkin bisa dia mengurus satu badan usaha yang dia tidak mendapat honor, tidak mendapat tunjangan apa-apa? Nggak mungkin. Cuma Pak Muklis yang pada negeri di negara kita ini. Yang lain enggak. Gitu ya. Cuma Pak Muklis. Jadi kesalahannya itu operasional menjalankan usaha enggak dianggarkan. Ya, Pak, masa dia sudah bekerja, mau rapat ke kecamatan, mau rapat ke kabupaten pun dari ongkos sendiri. Wah, itu kan nggak benar, Pak. Gitu. Jadi inilah manajemen usaha yang sedemikian ini yang, nah terus ditakut-takuti pula itu sama desa. Nggak boleh penyertaan modal untuk honor. Terus honor mereka dari mana? Nah, kan gitu. Lagi-lagi saya mau bilang, cuma Pak Muklis Isna ini yang mau kerja tanpa honor. Abangku. Horor jadinya ya. Oke, silakan Pak Pardon. Iya, ini mungkin sudah mau habis, Pak, waktunya. Kita persilakan ke Pak Muji Santoso, Pak, selaku pembahas MS Training. Silakan Pak Muji. Iya, Pak Pardon, Pak Faisal. Bagus sekali yang disampaikan Pak Faisal hari ini. Ini akan memperbanyak BUMDes ya. Ya, sebenarnya tidak semua desa bisa punya BUMDes yang bagus. Mungkin suatu kota atau suatu kabupaten ya mungkin harus bisa dibantu lah minimal 5%. BUMDes mana yang bisa diperkuat ya dan potensinya itulah minimal 5% sehingga nanti itu bisa menular menjadi kebaikan karena potensi, Pak ya. Tadi potensi listrik dari persampahan dan sebagainya. Ya tadi desa juga nggak usah pusing-pusing, Pak. Listrik tadi bisa kerjasama sama dinas SDM-nya dari sana. Bisa kerjasama dinas SDM. Berikutnya juga ini ada Pak Abrisul ini yang terkenal dari Kementerian Pertanian. Kita lihat sekarang ada bagaimana pengadaan mengembangkan sapi. Jadi ada beberapa teman saya yang kerja di Jakarta ya. Mungkin gajinya ya di atas UMR lah, sebulan 6 jutaan. Dia pulang kampung, Pak, pelihara sapi limosin 10-30 sapi. Penghasilan dia ratusan juta. Jadi potensi-potensi seperti itu sangat luar biasa. Sapi kan kita kenal impor itu dari Australia. Mungkin bisa digeser seperti itu ya. Juga ada teman saya di Bali, Pak. Saya kembangkan, Pak, itu air minum kemasan. Untuk satu desa aja udah dia luar biasa ya. Atau di desa lain.
Jadi potensinya sangat banyak, kita perlulah belajar teman-teman ini dari komunitas tadi. Lihat yang disampaikan Pak Faisal tadi gampang kan. Jadi ada musyawarah desa, ada peraturan desa, perdes ya. Ya, jangan lupa ada anggarannya, dan jangan lupa kita belajarlah dari komunitas-komunitas yang berhasil. Karena kalau membawa semangat saja, ya mungkin banyak kendalanya dan sebagainya. Ya kita bisa tirulah dari komunitas yang berhasil ya. Amati, tiru, dan motivasi disesuaikan dengan desa masing-masing. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Faisal Girsang dalam kesibukannya beliau. Perkenan membagi pengetahuannya, ya membagi pengetahuannya yang disampaikan hari ini terstruktur jelas. Ya maklumlah beliau ini kan konsultan nasional, Komnas konsultan nasional. Terima kasih ya Pak Wardon. Wassalam. Ya, terima kasih Pak Muji. Ya, mungkin Pak Faisal sebelum kita akhiri bisa memberikan closing statement Pak terkait BUMDes ini. Silakan Pak Faisal. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, BUMDes itu cerita tentang potensi, ya, tentang potensi. Jadi kalau usahanya sudah berdasarkan potensi, kesuksesan hanya masalah waktu. Lalu saya tetap sangat meyakini bahwa yang hadir di sini sebagai peserta itu adalah orang-orang yang punya akses yang cukup baik untuk bisa mendukung BUMDes. Saya memohon untuk bantulah desa-desa yang ada di sekitar Bapak Ibu dalam hal pendampingan, dalam hal ide, dalam hal yang lain-lain, karena mereka memang membutuhkan itu. Saya kira itu supaya benar membangun Indonesia dari pinggiran, dari desa, itu betul-betul terwujud. Saya kira begitu. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf, terutama kepada abangda senior saya, Bang Muklis, yang selalu saya sebut tadi. Ini beliau ini panutan saya, Bapak Ibu. Jadi kualat kalau saya nggak minta maaf sama beliau. Demikian, balik. Selamat sore, Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Faisal. Akhirnya 1,5 jam kita bertemu di dunia lewat Zoom. Yang disampaikan Pak Faisal tadi semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin kita tidak bergerak langsung di BUMDes, tapi paling tidak bisa menjadikan wawasan baru terkait ilmu yang diberikan Pak Faisal. Kami selaku moderator dalam membawakan acara pada siang hari ini, apabila ada salah kata kami mohon maaf, dan mewakili MS Training Konsultan bila ada kekurangannya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.